Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang ayat Al-Quran yang menceritakan tentang mumi Fir'aun. Langsung saja. Mumi Fir'aun yaitu Al-Quran surat Yunus ayat 90. Saya bacakan ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falyawma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayah wa inna katsiran minan nasi an ayatina laghafilun. Shadaqallahul adzim. Saya bacakan terjemahan per kata. Fal yauma, maka pada hari ini, nunajika, kami selamatkan kamu, bibadanika dengan badanmu, litakuna supaya kamu menjadi liman bagi orang, khalfaka di belakangmu, ayatan pelajaran. Wa inna, dan sesungguhnya kasiron kebanyakan, min dari annasi manusia, an dari ayatina ayat-ayat kami, laghafilun, sungguh mereka lalai. Terjemahan secara bebas, pada hari ini kami selamatkan jasadmu agar kamu menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang setelah kamu. Sesungguhnya kebanyakan manusia benar-benar lengah atau tidak mengindahkan tanda-tanda kekuasaan kami. Saya akan membacakan tafsir, saya mengambil dari tafsir Jalalain. Maka pada hari ini kami selamatkan atau kami keluarkan dari laut badanmu atau jasadmu yang sudah tidak bernyawa, supaya kamu dijadikan oleh orang-orang yang datang sesudahmu atau generasi sesudah. Abbas radhiyallahu anhu menceritakan bahwa sebagian orang-orang Bani Israel merasa ragu-ragu akan kematian Fir'aun, maka dikeluarkannya lah mayat Fir'aun dari laut, supaya mereka melihat dan menyaksikannya dengan mata kepala sendiri. Dan sesungguhnya kebanyakan dari manusia atau penduduk Mekah lengah dari tanda-tanda kekuasaanku. Artinya mereka tidak mau mengambil pelajaran darinya. Menurut sejarah, mayat Fir'aun ditemukan terdampar di pantai dan ditemukan oleh orang-orang Mesir lalu dibalsam sehingga tetap utuh sampai sekarang dan dapat dilihat dari Museum Mesir. Saya akan menceritakan kenapa ayat ini kok menceritakan tentang mumi Fir'aun. Jadi ada seorang ilmuwan yang meneliti jasad Fir'aun yang bernama Maurice Bucaille. Nah, ia merupakan ahli bedah asal Perancis yang lahir pada 19 Juli 1920. Bucaille kemudian menjadi pemimpin ahli bedah sekaligus penanggung jawab utama dalam penelitian tentang mumi. Hasil penelitian menemukan hal yang mengejutkan bahwa sisa-sisa garam yang melekat pada tubuh mumi adalah petunjuk bahwa Fir'aun meninggal karena tenggelam. Jasadnya yang baru dikeluarkan dari laut kemudian segera dibalsam untuk diawetkan. Namun hal ini tetap mengganjal logika sang profesor. Bagaimana jasad mumi yang sudah tenggelam lama di dalam laut ini masih lebih baik kondisinya dibanding mumi-mumi lainnya. Hal tersebut mulai sesuai dengan penggambaran kematian Fir'aun di dalam Al-Quran, bahwa dia mati karena ditelan ombak. Bucaille kemudian merilis laporannya yang berjudul Les Momies des Pharaons et la Médecine, yang artinya mumi Fir'aun sebagai penelitian medis modern. Ia lalu mendengar bahwa Al-Quran sebenarnya telah mengisahkan cerita tenggelamnya Fir'aun. Kabarnya, setelah mencari riwayat di berbagai kitab termasuk Taurat dan Injil, Bucaille beralih ke Islam. Ia menemui sejumlah ilmuwan autopsi Muslim dan diberitahu mengenai salah satu ayat Al-Quran. Dan yang diberitahukan adalah ini, Al-Quran surat Yunus ayat 90 ini. Nah, ayat tersebut telah menyentuh hati Bucaille sehingga ia menjadi seorang mu'alaf. Nah, maka dari itu, marilah kita mencintai kitab suci Al-Quran sebagai petunjuk, pedoman hidup, dan kehidupan di dunia ini. Semoga bermanfaat. Mungkin sekian dari saya. Syukran ala husni ihtimamikum. Wa akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.